Bagaimana sekarang? Kuil kehancuran sunyi telah campur tangan. Bagaimana istana Tao Kueyun akan memutuskan? Ye Xuan menatap mata Tao Kueyun, memikirkan masa depan alam Jiushu. Jika istana Tao Kueyun tidak ikut campur dalam masalah ini, maka alam Jiushu harus menghadapi tekanan ganda dari klan Kekaisaran Mingu dan kuil senyap sendirian. Master Tao Kueyun merenung sejenak dan menjawab, istana Tao Kueyun akan berusaha sebaik mungkin untuk menengahi konflik antara 9 provinsi dan kuil keheningan. Namun, saya sarankan Anda tidak berkonflik dengan kuil keheningan. Jika 9 provinsi benar-benar berperang dengan kuil keheningan. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Ye Xuan sudah mengerti maksudnya. Namun, Ye Xuan masih menginginkan jawaban yang akurat jika pertarungan benar-benar terjadi. Istana Kueyun Dao tidak akan berpartisipasi, kan? Master Tao Kueyun tidak menyembunyikannya dan menjawab istana Tao Kueyun dapat membantu menghentikan klan Kaisar Kuno Kegelapan, tetapi tidak akan melawan kuil kepunahan untukmu. Apakah kamu mengerti hubungan antara keduanya? Ye Xuan tentu saja bisa mengerti. Faktanya, tidak ada hubungan yang sangat mendalam antara istana Tao Kueyun dan alam Jiushu itu sendiri, dan istana Tao Kueyun dapat sepenuhnya mengabaikan urusan alam Jiushu. Alasan mengapa istana Tao Kueyun campur tangan mungkin karena alasan yang tidak jelas seperti konsep dan sebab akibat. Istana Tao Kueyun akan menghentikan klan Kaisar Mingu dari melancarkan perang, tetapi tidak dapat menghentikan kuil senyap dari menjatuhkan hukuman dewa. Dari percakapan antara Taoist Kueyun dan Saint Nine Infants, dapat dilihat bahwa istana Taoist Kueyun dan kuil sunyi adalah dua kekuatan yang setara. Begitu pertarungan terjadi, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Istana Tao Kueyun tentu saja tidak menginginkan situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian, sehingga mereka hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendamaikan konflik tersebut. Jika konflik tidak dapat didamaikan, mereka hanya dapat memilih untuk mundur. Ye Xuan mendengar jawaban pastinya dan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Sederhananya, istana Tao Kueyun dapat menghentikan klan Kaisar Mingu, tetapi tidak dapat menghentikan kuil senyap. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kuil kehancuran sunyi jarang bertindak secara pribadi. Faktanya, kuil kehancuran sunyi belum pernah menjatuhkan hukuman ilahi secara pribadi selama ratusan ribu tahun. Jadi, selama alam Jiushu tidak membiarkan pohon suci tumbuh secara sembarangan dan menunjukkan tanda-tanda naik ke alam pohon suci, kuil kehancuran sunyi tidak akan bertindak dalam jangka pendek, Master Tao Kueyun mengingatkan. Tiba-tiba aku punya pertanyaan. Aku sudah mendengar istilah alam pohon ilahi lebih dari sekali. Apakah ada banyak alam pohon ilahi di kehampaan? Tanya Ye Xuan. Tidak ada alam pohon ilahi yang ada di kehampaan, tetapi beberapa alam pohon ilahi telah muncul di masa lalu. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak sedikit, jawab Master Tao Kueyun. Ada banyak informasi yang tersembunyi dalam jawaban ini. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dahulu kala terdapat alam pohon dewa di dalam kehampaan, dan jumlahnya lebih dari 1 atau 2, tetapi kini alam pohon dewa tersebut tidak ada lagi. Maksudnya itu apa? Ye Xuan bertanya. Alam pohon ilahi yang pernah muncul telah dihancurkan. Alam pohon ilahi adalah yang tercepat terbentuk di antara semua dunia atas. Oleh karena itu, fondasi alam pohon ilahi seringkali tidak memadai, dan kekuatan tempur dunia rendah. Jumlah dunia atas di kehampaan telah mencapai batasnya, jadi, Master Tao Kueyun tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi jawabannya sudah jelas. Kelahiran alam pohon ilahi, selama pohon ilahi tumbuh di seluruh dunia, ia akan naik menjadi alam pohon ilahi, dan mulai menjara energi spiritual di kehampaan dan semua dunia, menjadi dunia atas. Laju pertumbuhan pohon suci itu sangat cepat. Sebelum orang-orang kuat di dunia ini menjadi cukup kuat, pohon itu sudah naik ke dunia atas. Hasilnya tentu saja berupa penindasan oleh dunia superior lainnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Ye Xuan dapat membayangkan nasib akhir dari dunia pohon suci sebelumnya. Bagaimana dengan Hades? Ye Xuan juga mengajukan pertanyaan terakhir dalam benaknya. Aku hanya perlu melihatnya, dan aku tahu bahwa Di Feitian sedang mengubah dunia kuno kegelapan menjadi dunia abadi miliknya. Mengapa dunia abadi yang begitu besar merupakan pengecualian? Master Tao Kueyun menjawab karena alam kuno dunia bawah telah menempati posisi alam atas, jumlah alam atas di alam 10.000 kekosongan telah mencapai batas atas, dan batas atas ini sudah mencakup alam kuno dunia bawah. Kaisar Feitian memiliki kekuatan sebesar itu. Dia bahkan bisa menduduki posisi di dunia atas. Ye Xuan semakin bingung. Faktanya, lebih dari 200.000 tahun yang lalu, klan Kekaisaran Kuno Kegelapan memenangkan tempat di dunia atas melalui perang. Ini berada dalam aturan dunia atas. Oleh karena itu, dunia kuno kegelapan sudah diakui sebagai dunia kuasi superior, jelas Master Tao Kueyun. Jadi begitulah, setelah 200.000 tahun, kita masih belum bisa membawa dunia bawah ke alam panjang umur.
Aku tidak tahu bagaimana cara mengevaluasinya, kata Ye Xuan. Master Tao Kueyun menjelaskan sebenarnya, wajar saja jika dunia yang lebih tinggi membutuhkan ratusan ribu tahun untuk menyelesaikan kenaikan. Faktanya, Di Feitian terlalu ambisius. Jika dia memilih dunia yang lebih kecil, seharusnya dia sudah berhasil sejak lama. Wilayah Minggu hampir 10 kali lebih luas daripada wilayah Jiushu. Ambisi Di Feitian memang luar biasa. Setelah sekian lama, Master Tao Kueyun mengingatkan lagi, saya sarankan setelah kamu kembali, kamu kendalikan sedikit pertumbuhan pohon suci itu, terutama jangan sampai tumbuh di luar dinding kristal, itu akan terlalu mencolok. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak ingin pohon suci tumbuh di luar dinding kristal, tetapi retakan sepanjang 2000 mil di dinding kristal kehampaan telah sepenuhnya diperbaiki oleh pohon suci. Kalau begitu, bukankah kau berencana memperbaiki dinding kristal void? Tanya Taois Keiyun lagi. Tentu saja aku berpikir untuk memperbaikinya, tapi aku kekurangan meteorit bintang kosmik. Malahan, aku memasuki tanah suci Dewa Bintang hanya untuk menemukan meteorit bintang kosmik. Di tanah suci Dewa Bintang pula aku berkonflik dengan Di Feitian, jelas Ye Xuan. Meteorit dari bintang cahaya kosmik memang bisa memperbaiki dinding kristal void, tapi benda itu terlalu sulit didapatkan. Kita sebaiknya tidak menggantungkan harapan sepenuhnya pada meteorit bintang cahaya kosmik. Kita juga harus memikirkan cara lain, saran Taois Keiyun. Aku juga berpikir begitu. Kamu juga paham betul situasi di alam Jiushu. Menurutmu, apakah ada solusi lain mengingat kondisi alam Jiushu saat ini? Tanya Ye Xuan sambil merentangkan tangannya. Baiklah, mari kita berusaha sebaik mungkin. Master Tao Keiyun tidak membahas masalah itu lebih jauh. Faktanya, Ye Xuan tahu di mana meteorit bintang Zhou Guang berada. Senjata kekaisaran Kaisar Feitian, pedang Zhou Guang, terbuat dari meteorit dari bintang Zhou Guang. Tentu saja, mungkin lebih sulit untuk meraih pedang cahaya kosmik daripada memperbaiki dinding kristal void. Setelah keduanya selesai berdiskusi, Taois Keiyun pergi terlebih dahulu. Ye Xuan terus tinggal di depan prasasti Hanhai untuk sementara waktu, mencoba melihat rahasia yang tersembunyi di bagian ketiga prasasti Hanhai. Bagian pertama prasasti Hanhai menceritakan tentang bencana kepunahan. Bagian kedua berbicara tentang dunia keabadian. Bagian ketiga seharusnya lebih atau kurang terkait dengan malapetaka nirvana dan alam keabadian. Apa rahasia yang tersembunyi? Mengapa bagian ketiga prasasti itu dihapus? Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir, dan juga mencoba mencari jawabannya dalam informasi yang tertinggal di tingkat hukum, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan jawabannya. Tepat saat Ye Xuan merenung di depan prasasti laut yang luas, gelombang vitalitas menyebar dari belakangnya. Su Zexue memproyeksikan dirinya di depan prasasti Hanhai, meraih lengan Ye Xuan, dan berkata, jangan terlalu khawatir, aku akan mengendalikan pohon suci di masa depan, dan semuanya akan baik-baik saja. Cabang-cabang pohon suci telah tumbuh di luar dinding kristal kehampaan, sehingga Su Zexue dapat melihat dan mendengar pembicaraan kehampaan sebelumnya. Ye Xuan menepuk punggung tangannya dan berkata, masalahnya bukan ini. Sekalipun kita mengendalikan pohon suci dan mencegah alam Jiushu menjadi alam pohon suci, itu hanya akan mencegah alam Jiushu ditindas oleh dunia atas. Masalahnya masih belum terpecahkan. Jika seseorang tidak dapat mencapai alam pohon ilahi, atau alam yang lebih tinggi, maka ia akan selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan dapat ditekan oleh hukuman ilahi dari alam yang lebih tinggi kapan saja. Sekalipun 9 provinsi dapat dipertahankan selamanya, bencana kehancuran pada akhirnya akan datang dan segalanya akan kembali menjadi ketiadaan. Begitu kita benar-benar melihat wajah sejati alam semesta, kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Su Zexue menunjukkan senyum riang, menyandarkan kepalanya di bahu Ye Xuan, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Ye Xuan mengulurkan tangan dan membelai rambutnya dengan lembut, sambil tersenyum lembut, jangan khawatir, aku tidak akan menyetujui permintaan kuil pemusnahan. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku sudah memikirkannya. Jika aku bisa memperbaiki dinding kristal void, aku bisa memindahkan pohon suci itu ke dunia kecil kota void. Jika pohon suci itu tidak ditinggalkan di 9 provinsi, maka kuil sunyi tidak akan punya alasan untuk mempermalukan kita. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kuil kehancuran sunyi, dunia atas yang besar tidak diperbolehkan muncul, tetapi dunia kecil seperti kota void dan istana salju ilahi tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, Kaisar Dewa dari alam rahasia keabadian dapat menciptakan dunia abadi seperti istana Sengsue, tetapi ia tidak dapat menaiki dunia besar seperti alam Jiushu ke dunia abadi. Oleh karena itu, Su Zexue mempertimbangkan untuk memindahkan pohon suci ke kota void, menciptakan dunia kecil yang terisolasi dari dunia luar dan menghindari konflik dengan kuil pemusnahan. Ini memang cara bertahan hidup di pojokan. Mulai sekarang, aku akan tinggal di dunia kecil kota void,
mengabaikan bencana pemusnahan, dan membiarkan dunia atas bertarung satu sama lain. Idenya bagus, tapi aku khawatir itu tidak akan berhasil. Konflik antara aku dan Di Feitian mungkin tidak akan terselesaikan dengan menyerah, kata Ye Xuan sambil berpikir. Kalau begitu, kami akan memikirkan caranya. Apapun yang kau katakan, kami akan melakukan, kata Su Zexue sambil tersenyum. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menggaruk hidungnya, sambil berkata, salju buanganku sangat pintar, kemarilah dan lihatlah prasasti Han Hai, mungkin kau bisa menebak apa yang tertulis di bagian ketiga. Bagian ketiga prasasti itu telah dihapus. Bagaimana aku bisa menebaknya? Su Zexue menggumamkan hal ini, tetapi dia mengamati prasasti Han Hai dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia merenung dan berkata, apakah bencana keheningan benar-benar akan menghancurkan segalanya di dunia kekosongan? Kurasa begitu. Ngomong-ngomong, sampai sekarang, belum ada harta karun yang tersisa dari masa kepunahan terakhir yang muncul. Suara Ye Xuan tiba-tiba terhenti di tengah pidatonya. Karena pada saat itu, secercah inspirasi datang dalam pikiranku. Benarkah tidak ada harta karun yang tersisa dari era kepunahan terakhir? Jawabannya adalah tidak. Setidaknya ada satu hal yang tertinggal dari era kepunahan terakhir. Dan hal-hal seperti itu ada di depan kita. Benar saja, prasasti Han Hai ada di depan kita. Dilihat dari isi yang tercatat pada prasasti Han Hai, prasasti Han Hai ini merupakan sesuatu yang tersisa dari era kepunahan terakhir. Ye Xuan dan Su Zexue saling berpandangan dan memikirkan hal ini pada saat yang sama. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya, sesuatu yang tersisa dari era kepunahan terakhir? Mata Ye Xuan mulai berbinar. Meskipun prasasti batu di lautan luas ini bukanlah sebuah harta karun, namun prasasti ini melanggar hukum pemusnahan dan bencana. Datangnya malapetaka pemusnahan tidak dapat menghancurkan segalanya di alam semesta. Setidaknya, pada era kepunahan terakhir, prasasti batu seperti itu tertinggal. Jika prasasti batu dapat ditinggalkan, mengapa benda lain tidak dapat ditinggalkan? Ye Xuan dan orang lainnya mulai berpikir cepat. Mengapa prasasti Han Hai bisa dilestarikan dari era kepunahan terakhir? Su Zexue bertanya dalam hatinya sambil berpikir. Pertanyaan ini juga yang dipikirkan Ye Xuan. Fakta bahwa prasasti Han Hai telah dilestarikan membuktikan bahwa ada kekuatan yang mampu bertahan dari bencana pemusnahan dan melestarikan prasasti tersebut, kata Ye Xuan sambil merenung. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dari manapun kekuatan itu berasal, ia pasti akan mampu menahan kekuatan dahsyat bencana itu. Di lingkungan seperti apa prasasti Han Hai awalnya ada? Tanya Su Zexue sambil berpikir. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang asal-usul prasasti Han Hai. Namun, ada satu orang yang pastinya mengetahuinya dengan sangat baik. Ye Xuan segera menggunakan proyeksi spiritualnya untuk mengunjungi Master Tao Keiyun dan meminta untuk berkonsultasi dengan buku-buku kuno yang berisi catatan relevan pada prasasti Han Hai. Master Tao Keiyun ragu sejenak Anda ingin buku kuno yang mencatat prasasti Han Hai. Ya, Ye Xuan menjawab langsung, dan melihat ekspresinya, dia menebak sesuatu. Ekspresi wajah Master Tao Keiyun tampak serius, tetapi dia akhirnya mengeluarkan buku kuno yang diinginkan Ye Xuan, karena meskipun dia ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya lama-lama, karena ada terlalu banyak catatan tentang prasasti Han Hai di kehampaan dan semua alam. Ye Xuan menggunakan indera ilahinya untuk membaca lembaran batu giok kuno, yang kemudian membentuk gambar dan memproyeksikannya ke prasasti batu Han Hai. Su Zexue juga bisa melihatnya. Menurut catatan, lokasi di mana prasasti Han Hai awalnya berada adalah rerundewa dunia superior. Su Zexue tak kuasa menahan diri untuk mengatakannya dengan lantang ketika melihat keterkejutan itu. Ye Xuan memandang sekelilingnya dan dengan mata terbuka, dia tidak dapat mengetahui bahwa prasasti laut luas berada di rerundewa dunia tingkat tinggi. Seharusnya kekuatan pemusnahan yang dihasilkan oleh bencana pemusnahan itu terlalu kuat dan menghancurkan seluruh dunia atas. Terlebih lagi, 60 juta tahun telah berlalu, dan meskipun ada beberapa peninggalan atau jejak yang tertinggal, peninggalan atau jejak tersebut telah musnah dalam jangka waktu yang begitu lama. Menurut catatan, prasasti laut luas didirikan oleh dunia superior tertentu pada era kepunahan terakhir, dan dunia superior ini sangatlah besar. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengerti mengapa Di Feitian bersikeras mengubah dunia yang 10 kali lebih besar dari alam Jiushu menjadi dunia keabadian. Ye Xuan akhirnya mengerti rahasia apa yang tersembunyi di balik prasasti Han Hai. Ternyata ini adalah kunci yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh saya. Rahasia utama ini tidak tertulis pada prasasti Han Hai, tetapi prasasti Han Hai menggambarkan poin utama ini melalui keberadaannya. Artinya, pada era kepunahan terakhir, ada dunia atas yang sangat besar yang mampu menahan kekuatan penghancur bencana kepunahan dan melestarikan sebuah prasasti batu. Karena dunia superior ini dapat mengawetkan prasasti batu, maka ia juga dapat mengawetkan benda-benda lain, misalnya manusia kuat.
Dengan kata lain, jika seseorang dapat memiliki dunia atas yang cukup besar, seseorang mungkin dapat bertahan hidup dari bencana kepunahan. Justru karena Kaisar Feitian mengetahui rahasia ini, ia bersikeras menggunakan dunia bawah yang luas sebagai alam keabadian. Apa yang diinginkannya tidak sesederhana dunia yang lebih unggul, apa yang diinginkannya adalah hidup hingga era kepunahan berikutnya. Prasasti Laut Luas didirikan oleh alam laut luas di era terakhir Nirvana. Karena prasasti laut luas terpelihara selama bencana Nirvana, Kaisar Feitian percaya bahwa selama kita memiliki dunia yang lebih unggul seperti alam laut luas, kita dapat bertahan dari bencana Nirvana. Mata Yesuan sedikit bersemangat dan ia mengungkapkan tebakannya. Su Zexue berpikir serius lalu mengangguk dan berkata jika Di Feitian benar-benar berpikir demikian, maka dia seharusnya hanya menebak. Era Nirvana berlangsung selama 60 juta tahun. Segala sesuatu tentang bencana Nirvana hanya bisa ditebak. Tidak ada kesempatan untuk mengujinya, kata Yesuan. Namun, hanya mengandalkan prasasti batu tidak menjamin dunia abadi yang luas dapat bertahan dari bencana kehancuran. Su Zexue mengerutkan kening dan berpikir, mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Yesuan menggoyangkan jarinya dan berkata, apakah dunia abadi berskala besar dapat bertahan dari bencana pemusnahan bukanlah intinya. Selama Kaisar Feitian percaya pada spekulasi ini, dia akan melakukannya. Su Zexue mengangguk dan setuju itu benar. Mungkin kita membutuhkan kekuatan lain untuk melawan bencana pemusnahan, tetapi dunia abadi yang luas mungkin memang salah satu faktor kuncinya. Namun, ini hanya tebakan. Aku selalu merasa bahwa bagian ketiga prasasti itu mencatat metode untuk melawan bencana pemusnahan. Tapi kenapa dihapus? Yesuan berspekulasi sambil mengerutkan kening. Su Zexue tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata cepat, mungkinkah seperti ini? Bagian ketiga prasasti itu mencatat metode untuk melawan bencana pemusnahan. Namun, metode ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi alam semesta. Orang pertama yang melihat keberadaan prasasti itu berpikir bahwa jika bagian ketiga prasasti itu disebarkan, akan menyebabkan bencana, jadi ia menghapus bagian ketiga prasasti itu. Mendengar spekulasi Su Zexue, mata Yesuan berbinar. Ia mengulurkan tangan, menggenggam pipi Su Zexue dengan penuh kasih, lalu menciumnya, dan memujinya. Zexue memang pintar. Dalam hal ini, semuanya terhubung. Yesuan merasa bahwa kesimpulan Su Zexue kemungkinan besar benar. Lebih jauh lagi, kesimpulan ini sangat sesuai dengan apa yang dilakukan di Feitian. Bagian ketiga prasasti Hanhai seharusnya mencatat metode untuk melawan bencana pemusnahan. Kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai metode ini mungkin mencakup dunia keabadian yang luas. Oleh karena itu, Di Feitian lebih suka menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mengubah dunia bawah menjadi dunia abadi. Jika spekulasi ini benar, apa yang akan terjadi setelah bagian ketiga prasasti itu tersebar? Itu pasti akan menyebabkan banyak sekali orang kuat di kehampaan dan seluruh dunia mulai bertarung dengan segala cara untuk menciptakan dunia abadi berskala besar. Namun, jumlah dunia superior di alam semesta 10.000 dunia telah mencapai batasnya. Jika begitu banyak dunia abadi besar muncul, akibatnya bencana pemusnahan akan datang lebih cepat dari jadwal, alam semesta 10.000 dunia akan musnah dalam bencana tersebut, dan semuanya akan kembali ke ketiadaan. Oleh karena itu, orang pertama yang melihat keberadaan bagian ketiga prasasti tersebut menghapus bagian ketiga tersebut dengan tujuan untuk mencegah datangnya malapetaka pemusnahan sebelum waktunya. Setelah memahami dengan jelas aturan dunia hampa dan segudang, Yesuan menyadari bahwa alam Jiushu bagaikan bayi yang baru lahir di dunia hampa dan segudang. Sambil menghadapi tekanan dari dunia atas, ia juga harus menghadapi bencana kehancuran yang akan datang. Tentu saja, sulit untuk mengukur seberapa lama datang itu. Karena era kepunahan berlangsung selama 60 juta tahun, bahkan jika hanya bagian terakhir yang tersisa, ia dapat berlangsung selama ratusan ribu tahun. Selain itu, ada kekuatan seperti Istana Tao Kueyun dan Kuil Sunyi untuk mencegah bencana sunyi, sehingga waktu yang diwakili oleh segera hadir mungkin lebih lama. Melolong. Tepat pada saat ini, teriakan yang menembus langit terdengar dari alam Jiushu. Lei Qiyu menelepon, ayo kita kembali dan periksa. Su Zexue bereaksi cepat. Mereka berdua mencabut proyeksi spiritual mereka pada saat yang sama dan terbang kembali ke Akademi Kunpeng. Begitu dia memasuki area terlarang formasi, Yesuan bertanya, apa yang kau teriakkan? Melolong. Lei Qiyu menjerit lagi, dan menahan keinginan untuk melompat-lompat, lalu bergumam aku melepuh. Saat menggunakan kekuatan magis tubuh daging untuk memurnikan kekuatan obat, tentu saja akan terasa panas, ini tidak dapat dihindari. Sabar saja, Yesuan mencekik si pecinta makanan dengan dua kata. Melolong. Lei Qiyu berteriak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi tidak berani melawan, karena perlawanan apapun mungkin akan menyebabkan api dan di tubuhnya menjadi liar. Yesuan mengatakan ini, tetapi masih berjalan, memeriksanya,
dan kemudian menggunakan teknik pengendalian api untuk sedikit mengendalikan api pil sehingga kekuatan api pil lebih terkonsentrasi. Gai dan Tong berdiri di samping dan menonton. Ada bola api di perut Lei Qiu. Tong merasa sangat penasaran dan melihat ke bawah ke perutnya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Tong, lalu berkata, kalian berdua harus lebih sering datang dan melihat bola petir itu dalam beberapa hari ke depan. Bola itu akan disempurnakan dalam beberapa hari ke depan. Mungkin akan ada orang jahat yang datang untuk membuat masalah dalam beberapa hari ke depan. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan, kalian harus segera memanggil bantuan, mengerti? Baiklah, mengerti. Tong mengangguk dengan serius. Sebagian besar daging dan darah Raja Ibel mayat hidup yang ditelan bola petir telah dimurnikan. Dalam 7 atau 8 hari, akan sepenuhnya dimurnikan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin putus asa darah daging Raja Ibel mayat hidup yang berkeliaran, jadi beberapa hari ke depan adalah saat yang kritis. Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecelakaan, Ye Xuan mengirim pengawal rahasia Night Owl untuk menjaga area terlarang formasi. Gu Yunbo menyeka keringat di dahinya, menyerahkan tugas mengendalikan api pil kepada para tetua lain dari Departemen Alkimia, berjalan ke sisi Ye Xuan, dan berkata sambil tersenyum kemajuannya sangat mulus. Tubuh fisik Lei Qiu kuat dan dapat sepenuhnya menahan api pil. Haha, aku tak pernah menyangka kekuatan magis tungku kubah tubuh fisik bisa digunakan pada monster. Ide ini sungguh luar biasa. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk menjaga area terlarang formasi dalam beberapa hari ke depan. Penjaga rahasia Night Owl belum menemukan Zhao Wuyan, dan kurasa masalahnya tidak sesederhana itu, kata Ye Xuan. Dengan kemampuan Night Owl Dark Guard saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak dapat mereka temukan selama mereka berada di alam Jiushu. Terlebih lagi, jika Zhao Wuyan ingin melakukan sesuatu, dia harus dekat dengan Akademi Kunpeng. Jika Anda tidak dapat menemukannya bahkan dengan cara ini, pasti ada masalah. Ekspresi Gu Yunbo juga berubah serius. Ia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan keluar selama beberapa hari ke depan. Aku akan tinggal di area terlarang formasi untuk beristirahat. Ye Xuan juga tinggal di area terlarang formasi, membuka alam rahasia ruang angkasa, dan memahami misteri tak terbatas yang terkandung dalam alam rahasia tersebut. Pohon-pohon suci tumbuh di sekitar area terlarang formasi tersebut, membentuk hutan yang menutupi area terlarang. Waktu berlalu, hari demi hari. Pada hari ke-7, daging dan darah yang ditelan bola guntur hampir sepenuhnya dimurnikan. Pagi-pagi sekali hari itu, dekrit dari Master Tao Keiyun tiba. Utusan dari kuil pemusnahan muncul dan memulai pembicaraan Void kedua. Ye Xuan tahu bahwa jika dia tidak menghadiri pembicaraan Void, konsekuensinya mungkin serius, jadi dia harus pergi dan melihat apa yang sedang direncanakan kuil pemusnahan. Demi alasan keamanan, Ye Xuan meninggalkan pedang Kunpeng di area terlarang formasi sebelum pergi, untuk berjaga-jaga. Di luar perbatasan Kyushu, sebuah kuil kubah sebesar gunung muncul di kehampaan pada suatu saat. Kuil berbentuk kubah ini berdiri tenang dalam kehampaan, memancarkan keagungan yang memukau orang sepanjang masa. Dekrit Master Tao Kueyun berasal dari kuil kubah ini. Kuil ini tidak muncul selama Void Talk terakhir. Namun kini terungkap bahwa pembicaraan kali ini jelas lebih formal. Ye Xuan terbang, berhenti di depan pintu kuil kubah, dan berjalan masuk. Candi kubah ini sangat luas, dengan 5 sudut di sisi utara, membentuk seperti kipas mengelilingi setengah lingkaran. Master Tao Keiyun sudah berada di aula, berdiri di samping sebuah kursi tanpa duduk. Melihat Ye Xuan masuk, ia berjalan mendekat dan memberi isyarat mengundang ke tengah aula, lalu berbisik hari ini adalah perundingan Void resmi, dan perwakilan dari dunia atas akan hadir. Kalian harus berbicara dan bertindak lebih bijaksana. Setiap kata yang kalian ucapkan dapat menentukan nasib alam Jiushu. Setelah mendengar pengingat dari Taoist Keiyun, Ye Xuan tahu bahwa kali ini serius. Terakhir kali Santo 9 bayi muncul di kereta 9 naga, dia tampak perkasa dan sombong, tetapi sebenarnya dia hanya di sini untuk memeriksa situasi. Jelaslah, setelah Santo 9 bayi kembali ke kuil kehancuran senyap, dia membesar-besarkan urusan alam Jiushu, yang akhirnya menyebabkan datangnya lebih awal pembicaraan Void kedua. Setelah Master Tao Keiyun menyelidiki masalah tersebut, dia berjalan kembali ke posisi paling kanan dan duduk. Ye Xuan berdiri di tengah aula kubah dan menatap 5 kursi di depannya. Master Tao Keiyun terbatuk 2 kali dan berkata, kita bisa mulai sekarang. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan mahkota 9 naga berjalan keluar dari belakang aula dan duduk di kursi kedua di sebelah kanan. Meskipun dia tidak melihat wajahnya terakhir kali, Ye Xuan sekilas dapat yakin bahwa wanita ini adalah Santo 9 bayi, dan tatapan pihak lain yang sedikit bermusuhan juga membuktikan hal ini. Segera setelah itu, sebuah proyeksi pikiran ilahi mendarat di kursi paling kiri. Itu adalah Kaisar Feitian, leluhur klan Kekaisaran Minggu.
Di Fei Tian muncul sebagai proyeksi kesadaran ilahi. Sambil tersenyum nakal, ia memiringkan kepalanya dan menatap Ye Xuan. Jelas sekali ia ada di sini untuk menonton pertunjukan. Segera setelah itu, dua proyeksi pikiran ilahi muncul di aula. Salah satu di antara mereka sangat tinggi dan kekar, dengan wajah penuh surai singa, dan wujud proyeksi kesadaran ilahiyahnya adalah wujud manusia. Namun, Ye Xuan dapat memastikan sekilas bahwa ini bukanlah manusia, melainkan seekor naga, naga yang sangat kuat. Proyeksi ilahi lainnya mengenakan jubah dengan pola burung vermilion, yang menutupi wajahnya dan tampak agak misterius. Dua proyeksi dewa itu duduk bersama, dengan proyeksi dewa naga duduk di tengah. Jelaslah bahwa identitas proyeksi dewa naga ini lebih mulia daripada yang lain. Sebanyak 5 makhluk kuat, baik dalam wujud asli atau proyeksi, duduk di 5 kursi. Ye Xuan berdiri di tengah aula. Format ini sama sekali tidak terasa seperti rapat yang sia-sia, tetapi lebih seperti persidangan. Master Tao Keiyun berbicara lebih dulu, yang duduk di tengah adalah Dewa Naga berjenggot dari alam Dewa Naga. Alam Dewa Naga bertanggung jawab atas pembicaraan Void ini. Tanpa penjelasan Master Tao Keiyun, Ye Xuan dapat menebak bahwa alam Dewa Naga pastilah dunia yang lebih unggul. Dewa Naga berjanggut ragu sejenak sebelum bertanya perlahan, ku dengar kau ingin mengangkat alam 9 provinsi ke alam pohon ilahi. Duduk di hadapanmu adalah 5 makhluk setingkat Kaisar Dewa dari alam semesta. Kalau kau bersikeras melawan mereka, kau pasti bodoh. Ye Xuan dengan tegas membantah tidak, alam Jiushu tidak punya rencana untuk naik menjadi alam pohon ilahi. Di Fei Tian mencibir, pohon suci telah tumbuh di luar dinding kristal. Apa gunanya berdalih? Selama kau tidak buta, kau bisa melihat mengapa pohon suci alam Jiushu tumbuh di luar dinding kristal, jawab Ye Xuan terus terang. Kau, Di Fei Tian menyipitkan matanya sedikit, amarahnya membara. Namun, Void Talk hari ini bukan miliknya, jadi ia menahan amarahnya dan tidak langsung meledak. Pada saat ini, Master Tao Keiyun angkat bicara untuk membantu menjelaskan, ada retakan sepanjang 2000 mil di dinding kristal hampa alam Jiushu, dan dibutuhkan pohon suci untuk mengisi celah di dinding kristal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan oleh Istana Tao Keiyun. Saintes Jiu Ying menyela dengan nada buruk, retakan di dinding kristal Void tidak bisa dijadikan alasan bagi pohon dewa untuk tumbuh liar. Menurut pengamatan, pohon dewa di alam Jiushu telah menempati sepertiga dari seluruh ruang dunia, yang tidak jauh dari alam pohon dewa. Oleh karena itu, saya sarankan agar alam Jiushu dihukum oleh dewa untuk membenarkan perilaku berbahaya mereka. Ye Xuan menatap 9 bayi suci dan bertanya dengan suara dingin, saya punya pertanyaan, apakah hukuman ilahi seperti palu, yang menghancurkan kepala siapapun yang tidak senang dengan mereka? Sang Santo 9 bayi mendengus dingin dan tidak menjawab pertanyaan itu, karena jelas ada jebakan di balik pertanyaan ini. Dewa Naga berjanggut menjawab pertanyaan ini dengan nada serius, tentu saja tidak. Hukuman dewa punya aturannya sendiri. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apakah pohon suci di alam Jiushu sekarang telah mencapai standar hukuman ilahi? Tanya Ye Xuan. Belum, jawab Dewa Naga berjanggut. Kalau begitu, jangan bicarakan pohon suci itu. Ye Xuan meninggikan suaranya. Dewa Naga berjanggut terbatuk dan menekankan, sebagai tuan rumah Void Talk ini, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa standar hukuman ilahi adalah pohon suci menempati separuh ruang dunia. Alam Jiushu sudah dengan panik menguji batas bahaya. Lagi pula, standar ini tidak mutlak. Jika alam Jiushu melakukan tindakan berbahaya lainnya, atau menentang keputusan Void Talk, itu juga akan menambah beban hukuman ilahi. Dunia superior dalam kehampaan tidak akan mengizinkan munculnya dunia superior lain yang serupa dengan dunia pohon ilahi. Oleh karena itu, hukuman dewa tidak akan dijatuhkan sampai alam Jiushu benar-benar menjadi alam pohon dewa, tetapi akan datang ketika pohon dewa menempati lebih dari separuh ruang. Ye Xuan sudah memiliki beberapa pemahaman tentang aturan alam semesta dan tahu bahwa jalan untuk naik dari dunia bawah sebenarnya telah diblokir sepenuhnya. Sebelum malapetaka pemusnahan datang, mustahil dunia yang lebih tinggi akan muncul. Kecuali kasus khusus Hades, yang telah memesan tempat di dunia atas ratusan ribu tahun yang lalu. Dengan alam Kyushu saat ini, ia tidak memiliki kekuatan untuk naik ke dunia atas. Oleh karena itu, dalam aturan alam semesta saat ini, pendekatan yang paling tepat adalah berkembang secara perlahan. Kau tak perlu terus-terusan berpegang teguh pada alam Jiushu. Alam Jiushu sudah membuat perjanjian dengan Istana Tao Keiyun. Aku sendiri yang akan mengendalikan laju pertumbuhan pohon suci itu, kata Ye Xuan. Sang Santo 9 bayi menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya dan berkata, tidak semudah itu menghindari hukuman ilahi. Jika 9 provinsi tidak ingin dihancurkan, mereka harus menerima pengawasan kuil sunyi dan membasmi pohon suci. Permintaan ini sudah melampaui batas kemampuanku. Tidak perlu bicara lagi. Ye Xuan langsung menolak tanpa menunggunya menyelesaikan kata-katanya dengan sikap tegas.
Kurasa ini bukan urusanmu, kata Santo Sembilan Bayi. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar di alam Kyushu. Tatapan Yesuan terfokus dan menyapu kelima pria kuat di depannya. Tanpa berpikir panjang, ia mendengus marah tercela. Ia segera terbang keluar dari kuil kubah dan bergegas menuju alam Jeoshu. 5 makhluk kuat di kuil kubah tidak perlu terbang keluar dari aula. Mereka dapat melihat apa yang terjadi di alam Jeoshu hanya dengan pikiran. Setelah melihat apa yang terjadi di alam Kyushu, kelima orang itu memiliki ekspresi yang berbeda. Di Feitian dan 9 bayi suci tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Dewa naga berjanggut itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Hanya Taoist Keyun yang meninggalkan tempat duduknya, terbang keluar aula, dan terbang menuju ke arah alam Jeoshu. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di alam Kyushu. Kemampuan bertempurnya telah mencapai tingkatan seorang kaisar dewa, dan dengan jentikan tangannya, ia dapat menciptakan pemandangan mengerikan seperti gunung dan sungai hancur serta bumi retak. Akan tetapi, orang yang melakukan gerakan itu bukanlah seorang kaisar dewa yang kuat, melainkan seorang cilong. Cilong setingkat binatang kekaisaran. Ada seseorang yang berdiri di atas kepala naga Qi, dengan tangan terlipat dan tatapan dingin di matanya. Sosok itu tak lain adalah Zhao Wuyan. Cilong itu luar biasa besar. Saat memandang Akademi Kunpeng, ia seperti memandang meja pasir. Zhao Wuxiang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Akademi Kunpeng. Cilong mengangkat cakarnya dan menamparnya, dengan suara bang formasi perlindungan gunung Akademi Kunpeng meledak. Saat cakar naga itu menyapu, ratusan bangunan tinggi dan istana runtuh, dan para guru serta siswa Akademi berteriak dan melarikan diri. Cilong melangkah ke Akademi Kunpeng dengan satu cakar, siap menghancurkan Akademi Kunpeng hingga rata dengan tanah dengan ayunan ekornya. Para tetua dari Departemen Seni Bela Diri Akademi Kunpeng terbang keluar dan mencoba menghentikan Cilong bersama-sama, berteriak, "Siapa kau? Beraninya kau datang ke Akademi Kunpeng dan bertingkah liar?" Zhao Wuyan menjawab dengan suara dingin, "Tidakkah kau tahu kesalahan apa yang telah kau buat? Basmi saja." Cilong membuka mulutnya dan menyemburkan semburan napas naga yang berapi-api, meledakkan ratusan tetua seni bela diri. Tampaknya Akademi Kunpeng tidak akan mampu menahan serangan itu. Tepat pada saat ini, Gu Yunbo bergegas keluar dari area terlarang formasi, terbang ke udara, meraih pedang Kunpeng, dan melemparkannya sekuat tenaga. Pedang Kunpeng berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Zhao Wuyan. Dentang, Cilong mengangkat cakarnya dan meraih pedang Kunpeng. Angin kencang meledak dari pedang Kunpeng, dan pedang itu mengembangkan sayap Kunpengnya, bergetar hebat, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cakar naga. Seorang prajurit kekaisaran tanpa tuannya tidak ada bedanya dengan sampah, Zhao Wuyan mencibir. Gu Yunbo berteriak, "Jangan berpuas diri, kamu akan mati ketika Ye Xuan kembali." Zhao Wuyan menyeringai dan berkata dengan senyum angkuh, "Apakah menurutmu dia bisa kembali?" "Apa maksudmu?" Gu Yunbo langsung tidak mengerti maksudnya, dan khawatir Ye Xuan akan berada dalam bahaya saat menghadiri Void Talk. Namun, dengan kehadiran Master Tao Keyun, kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Namun, jawaban Zhao Wuyan benar-benar berbeda dari apa yang dia duga. Zhao Wuyan berkata dengan nada yang agung, "Meskipun 100.000 tahun telah berlalu, kalian para makhluk rendahan tidak akan melupakannya, kan? Dunia ini telah berada di bawah kakiku selama 100.000 tahun, dan setiap hukum di sini dikendalikan olehku. Bagi mereka yang sudah berada di alam Jeoshu, aku mungkin tidak bisa mengusir kalian, tetapi jika kalian telah meninggalkan alam Jeoshu dan masih ingin masuk, tanyakan dulu asal-usul hukum alam Jeoshu." Ketika Gu Yunbo mendengar ini, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Pada zaman kuno, dinasti Ibel Surgawi memerintah 9 provinsi selama 100.000 tahun. Dengan kata lain, Raja Ibel Abadi telah mengendalikan alam Jeoshu selama 100.000 tahun dan hampir mengubah alam Jeoshu menjadi dunianya yang abadi. Jejaknya telah tercetak dalam hukum asli alam Jeoshu. Sebuah era telah berlalu, dan hukum dasar alam Jeoshu telah banyak berubah, tetapi fondasi Raja Ibel Abadi tetap ada. Begitu Anda meninggalkan alam Jeoshu, jika Anda ingin kembali lagi, Anda akan diblokir oleh hukum asli alam Jeoshu. Setelah Gu Yunbo menyadari hal ini, matanya melebar dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika Ye Xuan tidak dapat kembali ke masa lalu, Akademi Kunpeng kemungkinan besar akan hancur. Lagi pula, target Zhao Wuyan pastilah bola petir di area terlarang formasi. Begitu sesuatu yang tak terduga terjadi pada bola petir itu, daging dan darah Raja Ibel Abadi akan lolos, dan semua usaha yang telah dilakukan selama berhari-hari akan sia-sia. Gu Yunbo segera berteriak keras, "Semua tetua Akademi Kunpeng, dengarkan, berkumpul bersama dan hentikan musuh yang kuat bersama-sama." Zhao Wuyan mencibir dan berkata, "Jangan buang-buang energimu. Di hadapan binatang buas kekaisaran, Cilong,
Ia hanya butuh satu cakar untuk menghancurkan semut-semutmu menjadi bubur. Mengaum, Qilong meraung dan mengeluarkan cakar lain, menyapu sekelompok bangunan tinggi dan istana. Tepat pada saat ini, sepasang kembar mengendalikan dua cahaya pedang, satu terang dan satu gelap, dan terbang keluar dari area terlarang formasi, menatap Zhao Wuyan dengan wajah tegas. Tong berkata dengan keras, kakek Gu, kami akan membantumu. Gu Yunbo tentu tahu bahwa kedua gadis kecil itu bukan orang biasa. Dalam situasi saat ini, ia hanya bisa mengandalkan mereka. Ia mengangguk dan berkata, oke, hati-hati, jangan memaksakan diri, tunda saja sebentar dan tunggu adikmu kembali. Gai Hetong mengendalikan cahaya pedang, berdiri di depan Akademi Kunpeng, dan menghadapi Zhao Wuyan dan binatang Kaisar Qilong. Saat Zhao Wuyan melihat Gai dan Tong, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Ling. Dia merasakan darah Ratu Evil Void dalam diri Gai dan Tong. Tepatnya, eksistensi yang menempati lautan kesadarannya itulah yang merasakan garis keturunan Ratu Evil kekosongan. Zhao Wuyan menunjukkan ekspresi kesakitan dan bertanya, mengapa kamu mengkhianatiku? Gai dan Tong tidak mengerti apa yang ia katakan, dan mereka pun tidak memperhatikannya. Mereka mengangkat tangan dan memancarkan cahaya dan kegelapan. Dua lampu pedang melesat lurus ke arah Zhao Wuyan. Zhao Wuyan mengangkat tangannya dan menangkap dua cahaya pedang itu. Ia menatap mereka dengan perasaan campur aduk di matanya, kau tidak hanya mengkhianatiku, tetapi setelah bertahun-tahun, kau masih ingin meninggalkan tentara kekaisaran dan menjadi musuhku. Ketika Tong melihat Void Blade tertangkap, dia berkedip kaget dan cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk mencoba mengambil kembali Void Blade. Namun kali ini, dua lampu pedang, satu terang dan satu gelap, bergetar hebat di telapak tangan Zhao Wuyan, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Zhao Wuyan teringat kembali kenangan masa lalu, dengan raut wajah kesal. Ia perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap si kembar di depannya dan mengatakan sesuatu yang sulit dipahami. Kamu bilang kamu tidak suka Tianyao, anak itu, dan kamu menginginkan anak yang lebih baik dan lebih sempurna. Oke, bahkan setelah bertahun-tahun, aku akan tetap melakukannya untukmu. Tianyao, jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan menggunakan darahmu untuk menciptakan ras yang lebih sempurna. Zhao Wuyan, katanya, kekuatan hukum di tubuhnya meledak. Dia mengendalikan binatang Kaisar Qilong, bergegas keluar, dan mengulurkan tangannya untuk menangkap Gai dan Tong. Tong Yi menjadi gugup dan segera membuang roda Haoiwei di pergelangan tangannya. Bulan yang terang benderang tumbuh memanjang tertiup angin dan menebas ke arah Zhao Wuyan. Binatang Kaisar Qilong mengangkat cakarnya dan menjatuhkan roda Haoiwei, dan pada saat yang sama menerkam di depan Gai Hetong. Zhao Wuyan mengangkat tangannya dan meraih kedua gadis kecil itu di tangannya, dan menekan mereka di kepala naga dengan hukum zona kematian. Ia meraung dan memamerkan giginya, lalu dengan liar melepaskan energi hampa untuk membombardir hukum zona kematian. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan sekeras apapun ia menyerang, ia tak mampu melepaskan diri dari tekanan hukum zona kematian. Gai dan Tong ditangkap, dan Akademi Kunpeng akan menjadi rerun dewa di bawah cakar binatang Kekaisaran Qilong. Pada saat kritis ini, batang pohon suci itu menjulang dari tanah, seketika mengubah Akademi Kunpeng menjadi hutan pohon suci. Su Zexue tiba tepat waktu, berdiri di puncak pohon suci, dan berteriak pada Zhao Wuyan yang berada di puncak Qilong, lepaskan Gai dan Tong. Zhao Wuyan mendengus dingin, ini bukan urusanmu, urus saja hidupmu sendiri dulu. Sambil berbicara, dia mengendalikan binatang Kekaisaran Qilong, menyemburkan api naga, membakar hutan suci, dan membakarnya dengan dahsyat. Api mengalahkan kayu, bahkan pohon suci pun tak kuasa menahan kobaran api naga. Su Zexue hanya bisa menggertakkan giginya dan mengendalikan pohon suci itu agar cabang-cabangnya semakin banyak. Setiap kali api naga membakar satu pohon suci lain akan tumbuh dan dengan paksa menahan api naga itu. Para tetua dari berbagai departemen di Kunpeng College sangat cemas dan berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan. Semua orang ingin mencegah bencana ini. Namun, yang harus mereka hadapi adalah monster kekaisaran, Qilong. Selain menunggu ketua sekte kembali dan mengusir musuh yang kuat, siapa lagi yang bisa melawan musuh sekuat itu? Zuyong sangat cemas hingga dia marah dan mengutuk, jika medan perang tidak ada di akademi, aku akan membombardirnya dengan meriam pemusnah kekosongan. Gu Yunbo berkata dengan suara berat, tujuan meriam pembasmi kekosongan adalah untuk menghancurkan kota. Tidak terlalu efektif menggunakannya melawan musuh sekuat binatang kaisar. Malahan, meriam itu akan menghancurkan akademi. Aku tahu, makanya aku marah. Zuyong tak bisa memikirkan solusi dan gelisah seperti semut di wajan panas. Di mana pemimpin sekte itu? Kemana pemimpin sekte itu pergi? Sebagian besar tetua di akademi tidak tahu keberadaan Ye Xuan. Gu Yunbo menjelaskan ketua sekte pergi menghadiri perundingan Void.
Ini menyangkut nasib 9 provinsi, jadi beliau harus pergi. Kapan Tuan akan kembali? Seorang tetua dari Departemen Binatang Spiritual bertanya dengan cemas, menggebrak meja dan berkata, Cilong itu adalah binatang kekaisaran, binatang kekaisaran. Kita benar-benar tak mampu menghadapinya. Raja binatang harimau putih terluka parah oleh cakar dan bahkan tak mampu bertahan satu ronde pun. Jika ketua sekte tidak bisa kembali tepat waktu, aku khawatir akademi ini takkan bisa dipertahankan. Tunggu sebentar. Void Talk ada di luar batas, tidak terlalu jauh. Tuan Muda Ye akan segera kembali. Gu Yunbo mengatakan ini, tetapi hatinya semakin khawatir. Bang! Tiba-tiba, bola api naga meledak di luar kuil tempat para tetua tengah mendiskusikan tindakan balasan, menghancurkan separuh kuil. Batu bata dan batu yang runtuh mengubur separuh tetua akademi dalam sekejap. Para tetua pun segera melepaskan senjata sakti mereka, menopang kuil yang runtuh, dan mulai menyelamatkan warga. Pada saat yang sama, di luar perbatasan Kyushu, Ye Xuan mendengar suara keras datang dari alam Jiushu dan segera kembali. Saat mendekati dinding kristal void, seseorang segera merasakan kekuatan hukum yang dahsyat membombardir dinding kristal void. Mata Ye Xuan terfokus, dan dia membuka ruang rahasia untuk melawan, merasa sangat terkejut. Saya sudah berkali-kali keluar masuk alam Jiushu, tetapi saya belum pernah diserang oleh hukum dinding kristal alam Jiushu. Ini pertama kalinya. Ye Xuan ingin menerjang maju, tetapi semakin dekat ia ke dinding kristal hampa, semakin kuat pula kekuatan hukum yang membombardirnya. Kekuatan hukum yang terakumulasi selama jutaan tahun berkumpul di dinding kristal hampa, meletus dengan kekuatan dahsyat yang mengerikan. Bahkan di tempat-tempat yang terdapat retakan pada dinding kristal, kekuatan hukum itu sangatlah kuat. Ye Xuan sebenarnya secara paksa diblokir di luar dinding kristal kekosongan oleh hukum dinding kristal. Pada saat ini di alam Jiushu, seorang Cilong sedang mendatangkan malapetaka di Akademi Kunpeng. Ye Xuan tahu situasinya mendesak, jadi dia membentuk prinsip pedang di tangannya, mempertimbangkan apakah akan membelah dinding kristal kekosongan. Pada saat ini, Master Tao Keiyun mengikutinya dan sedikit terkejut saat menemukan kekuatan tolak dari alam Jiushu. Ye Xuan melihat Dao Zun Keiyun mengikutinya dan bertanya, mengapa alam Jiushu tiba-tiba menghentikanku? Situasi ini merupakan manifestasi dari kehendak dunia. Penguasa dunialah yang mengendalikan hukum untuk menghalangi musuh eksternal, jelas Taois Keiyun. Bagaimana mungkin? Siapa penguasa alam Jiushu? Bagaimana dia bisa menghentikanku? Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir. Master Tao Keiyun mengingatkan, menurut catatan mitologi alam Jiushu, dinasti Ibel Surgawi pernah memerintah alam Jiushu selama 100.000 tahun. Alam Jiushu hampir menjadi wilayah abadi Kaisar Ibel Abadi, sehingga Kaisar Ibel Abadi dapat dianggap sebagai bagian dari kehendak dunia. Ye Xuan mengerti begitu mendengarnya. Kaisar Ibel Abadi memerintah alam Jiushu selama 100.000 tahun dan hampir mengubah alam Jiushu menjadi dunianya yang abadi. Dengan kata lain, Raja Ibel Abadi mengendalikan hukum asli alam Jiushu dan mengaktifkan kehendak dunia pada saat ini untuk mencegah dirinya mendekat. Ye Xuan memegang prinsip pedang di tangannya, mempertimbangkan apakah akan membelah dinding kristal kekosongan. Jika kau ingin menyerbu masuk, kau harus membuat lubang besar di dinding kristal kehampaan. Telah terjadi retakan sepanjang 2000 mil di dinding kristal hampa alam Jiushu, dan kemudian sebuah lubang besar terbelah. Tidak akan ada cara untuk memperbaikinya saat itu, dan kita hanya dapat mengandalkan pohon suci untuk mengisi lubang itu. Pohon suci itu terus tumbuh, menempati semakin banyak ruang, hingga melampaui setengah wilayah alam Jiushu. Pada saat itu, kuil pemusnahan pasti akan mendatangkan hukuman ilahi. Mata Ye Xuan berkilat marah, dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah sungguh rencana yang kejam. Sambil mengatakan ini, Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan menoleh untuk menatap Taois Keiyun. Rencana jahat ini penuh tipu daya dan sangat kejam. Di antara semuanya, memimpin dirinya keluar dari alam Kyushu dan berpartisipasi dalam pembicaraan Void adalah salah satunya. Dan Master Tao Keiyun terlibat dalam aspek ini. Jadi, apakah Pendeta Tao Keiyun mengetahui rencana jahat ini sebelumnya akan secara langsung memengaruhi keputusannya di masa mendatang? Master Tao Keiyun telah hidup lama dan telah lama menjadi rubah tua. Ketika ia melihat mata Ye Xuan, ia tahu apa yang dipikirkan Ye Xuan dan menjelaskan, saya tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya, dan jika alam Dewa Naga dan Kuil Sunyi ingin bertindak, mereka tinggal menjatuhkan hukuman ilahi. Tidak perlu mengambil jalan memutar yang begitu jauh dan menggunakan strategi ini. Ye Xuan tahu apa yang dikatakannya itu benar. Sebab jika alam Dewa Naga dan Kuil Senyap ingin bertindak, mereka tidak perlu membawaku pergi. Karena dia ingin memancingku pergi, berarti orang yang membuat rencana jahat ini tidak punya kekuatan untuk menghancurkanku. Aku akan menyelesaikan masalah ini nanti. Ye Xuan perlahan mengangkat tangan kanannya,
dan prinsip pedang yang terkumpul di telapak tangannya memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Master Tao Kueyun mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Ye Xuan, dan mengingatkannya pikirkan baik-baik, setelah kau membelah dinding kristal void, kau harus menggunakan pohon ilahi untuk memperbaikinya. Saat itu, aku tidak akan bisa menghentikan kuil sunyi. Apakah saya punya pilihan? Tatapan mata Ye Xuan berubah tajam, dia siap menebas dengan pedangnya. Tepat pada saat ini, teriakan yang menembus langit terdengar di Akademi Kunpeng. Seekor kunpeng yang memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala terbang keluar dari akademi, membubung tinggi ke angkasa, mengeluarkan kilat keemasan yang dahsyat, dan melolong ke arah langit, mengguncang 9 langit. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah bola guntur. Bola guntur itu mengeluarkan kilat keemasan, menukik ke bawah secara tiba-tiba, mencengkeram binatang Kaisar Cilong dengan cakarnya, berguling ke tanah, dan mulai menggigit serta mencakar satu sama lain. Pertempuran itu sangat sengit, raung, melolong. Raungan dan geraman saling terkait, mengguncang langit dan bumi serta mengubah warna. Di luar perbatasan Kyushu, di kuil kubah, Kaisar Feitian, Santo Sembilan Bayi, dan 4 makhluk kuat lainnya dari seluruh alam tengah menyaksikan apa yang terjadi di alam Jiushu menggunakan seni ilahi mengamati langit. Saat Cilong membuat kekacauan di Akademi Kunpeng, ada sedikit gurauan di mata Di Feitian, dan dia berkata dengan santai sepertinya tidak perlu menjatuhkan hukuman dewa, dan alam Jiushu akan hancur. Santo Sembilan Bayi menunjukkan ekspresi jijik dan terkekeh, penguasa 9 provinsi tadi berkata hina sebelum pergi. Dia tidak berpikir ini direncanakan oleh kita, kan? Jika kuil pemusnahan ingin berurusan dengan dunia bawah, apa perlu menggunakan cara apapun? Konyol. Dewa Naga berjanggut tetap tanpa ekspresi sepanjang periode, dan dia mempertahankan sikap netral terhadap apa yang terjadi di alam Jiushu. Selama alam Jiushu tidak berusaha naik menjadi dunia yang lebih tinggi, alam Dewa Naga tidak akan menjatuhkan hukuman ilahi. Tentu saja, dia tidak peduli bencana apa yang terjadi di alam Jiushu. Kaisar Feitian memandang ke arah alam 9 provinsi dan mencibir, penguasa alam 9 provinsi macam apa dia? Pernahkah kau melihat seorang penguasa alam dihalangi oleh dinding kristal void? Benar, ini menarik. Sang Santo Sembilan Bayi tersenyum lembut sambil menutup mulutnya dengan tangan. Kurasa pembicaraan void tak perlu dilanjutkan. Jika penguasa 9 provinsi ini membelah dinding kristal void, dia pasti akan menggunakan pohon ilahi untuk memperbaiki lubang-lubang di dinding kristal void. Lagi pula, pohon ilahi akan menempati lebih dari separuh ruang. Dia bisa langsung menjatuhkan hukuman ilahi, dan pembicaraan void tak perlu dilanjutkan, kata Kaisar Feitian. Bagaimana menurutmu, Dewa Naga berjenggot? Seru Santo Sembilan Bayi. Tepat saat mereka berdua menyanyikan lagu yang sama, bersiap untuk mengakhiri pembicaraan hampa dan langsung menjatuhkan hukuman ilahi. Raungan yang mengguncang kehampaan dan seluruh dunia terdengar dari alam Jiushu. Bola guntur itu, yang memancarkan kilat keemasan, menerkam ke arah binatang Kekaisaran Cilong, berguling bersama dan mulai menggigitnya. Melihat pemandangan ini, Di Feitian dan 9 bayi suci sedikit mengernyit. Orang suci 9 bayi berkata dengan ragu lalu Kunpeng telah maju menjadi binatang kaisar. Dewa Naga berjanggut masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia berkata perlahan, peristiwa hari ini sungguh menarik. Di luar dinding kristal hampa alam Jiushu. Ketika Ye Xuan melihat bola guntur tiba-tiba melesat keluar dan tampak bersama dengan Cilong, dia sedikit khawatir pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kekuatan guntur emas meletus dari bola guntur, keterkejutan langsung muncul di matanya. Nafas itu begitu akrab dan seringkali dapat dirasakan dalam jiwa Kaisar Binatang Kunpeng. Itu jelas aura binatang kekaisaran. Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan berteriak dalam hati kerja bagus. Semua terbayar lunas dengan makan begitu banyak makanan enak. Taois Keiyun tak kuasa menahan senyum dan mengucapkan selamat, selamat. Anda telah membesarkan seekor binatang kaisar. Ye Xuan tahu betul mengapa bola petir bisa berevolusi menjadi monster kaisar saat ini. Jelas karena ia telah mencerna daging dan darah Raja Ibel Abadi. Itu adalah daging dan darah dewa kuno, dan dimurnikan dengan bantuan kekuatan magis besar dari Flash Furnace, dan efeknya akhirnya keluar. Akan tetapi, meski mereka gembira, krisis di Kyushu belum terselesaikan. Meskipun Lei Qiu telah maju menjadi binatang kekaisaran, Cilong itu juga merupakan binatang kekaisaran. Sekalipun kedua belah pihak berakhir seri, krisis masih ada. Di kuil kubah. Ketika Sang Santa 9 Bayi melihat binatang kaisar telah muncul di alam Jiushu, raut wajahnya menjadi sedikit dingin, dan ia mendengus, dunia bawah ini sungguh diberkati dengan keberuntungan. Jika ia secara paksa naik menjadi alam pohon ilahi, siapa yang bisa menghentikannya? Di Feitian mendengus dingin, ini belum berakhir. Naik ke binatang kaisar tidak akan mengubah apapun.
Selama Kunpeng tidak bisa mengalahkan Qilong, alam Jiushu akan tetap hancur. Karena tidak hanya ada satu Qilong yang menyebabkan bencana di alam Jiushu, ada juga Zhao Wuyan. Gadis suci 9 bayi terkekeh dan berkata, benar sekali. Hukum asal-usul seluruh 9 provinsi sedang berubah. Para makhluk kuat dari seluruh alam yang hadir sedang menatap alam Jiushu dengan kekuatan ilahi mereka dalam mengamati langit, dan hampir pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa hukum asli alam Jiushu sedang berubah. Dari asal mula dunia Jiushu Realm, hukum zona kematian muncul. Di Fei Tian menunjukkan senyum puas dan berkata, dalam waktu kurang dari 1 jam, alam Jiushu akan menjadi zona mati. Santo 9 bayi tersenyum dan memuji, siapa yang punya ide cemerlang ini? Ide ini benar-benar menghemat banyak energiku. Aku tak perlu membuang-buang energi untuk berurusan dengan dunia bawah ini. Di Fei Tian menatap Yesuan di luar alam Jiushu dan mencibir dalam hatinya, biarkan aku melihat bagaimana kamu memecahkan kebuntuan kali ini. Di luar dinding kristal alam Kyushu. Yesuan dan Taoist Keiyun secara bersamaan memperhatikan perubahan dalam hukum asal-usul alam Jiushu. Terlebih lagi, Yesuan dapat mengetahui sekilas apa saja hukum yang melonjak itu. Itulah hukum yang sama persis dengan zona kematian suci Dewa Bintang. Jika ini terus berlanjut, alam Jiushu akan segera menjadi zona mati dan semua makhluk hidup akan mati. Sebuah rencana jahat yang baru. Untuk menghentikan hukum zona kematian, kita harus bergegas ke wilayah Jiushu. Untuk masuk, Anda harus membelah dinding kristal kehampaan. Setelah membelah dinding kristal void, untuk memperbaikinya, pohon suci harus dibiarkan tumbuh, dan kemudian hukuman ilahi dari dunia atas akan datang. Master Tao Keiyun berkata dengan suara berat, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan dilema ini sekarang. Terimalah persyaratan Void Talk dan mintalah bantuan alam Dewa Naga dan Kuil Sunyi untuk menyelesaikan dilema ini. Selama kau menyetujui persyaratan Void Talk, aku akan melobi untukmu dan alam Dewa Naga akan menyetujuinya. Yesuan mengangkat kepalanya untuk menyela dan berkata dengan suara berat, tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk memecahkan kebuntuan ini. Master Tao Keiyun mengerutkan kening, dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengubah situasi saat ini di alam Jiushu. Yesuan mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang, mengarahkannya ke arah alam Jiushu, dan berteriak, sekarang giliranmu untuk bertindak. Didorong oleh teknik pedang, sebuah pedang di Akademi Kunpeng terbang, dan itu adalah pedang Kunpeng. Embusan angin bertiup dari pedang Kunpeng, dan binatang Kaisar Kunpeng muncul. Pada saat itu, Kaisar binatang Kunpeng hanyalah sebuah jiwa. Tanpa tubuh fisik, kekuatan tempurnya telah hilang hingga 90%. Jiwa Kaisar Kunpeng sendiri tidak dapat memecahkan dilema ini. Namun, begitu Kaisar binatang Kunpeng muncul, ia segera menyerbu ke arah bola guntur dan menyatu dengan tubuh bola guntur. Kedua binatang Kaisar itu bergabung bersama dan tiba-tiba melepaskan tekanan yang sangat mengerikan. Pertarungan yang awalnya seimbang antara Kunpeng dan Qilong langsung berubah. Tekanan dari binatang Kaisar kembar Kunpeng langsung menghancurkan tekanan dari Qilong. Bola petir itu meledak dengan kekuatan dua binatang Kaisar, menekan Qilong dan mulai mematuknya dengan ganas, mencabik-cabik daging naga berukuran besar, menelannya, dan melolong keras karena kegirangan. Qilong meraung ketakutan dan marah, mencoba melawan, tetapi tak mampu menahan kekuatan mengerikan kedua monster Kaisar itu. Ia berguling dan berputar di tanah sambil melolong memilukan. Pada akhirnya, tanduk naga itu patah oleh bola guntur dan tertelan. Setelah bola petir itu berhadapan dengan Qilong, ia melesat ke langit dan menerkam ke arah di mana hukum zona kematian bergejolak. Ia menekan ke bawah dengan satu cakar dan menghancurkan Zhao Wuyan hingga menjadi pasta daging. Keempat orang sakti dari seluruh kerajaan di kuil kubah melihat pemandangan ini dan menampakkan ekspresi keheranan di saat yang sama. Bahkan Dewa Naga berjanggut yang selalu tenang pun sedikit terkejut. Wajah di Fei Tian berubah sangat buruk. Ia tidak menyangka dilema alam Jiushu akan terselesaikan seperti ini. Sang Santo 9 bayi juga mengerutkan kening dan menjadi semakin kesal dengan alam Jiushu. Melolong, melolong, melolong. Setelah bola petir itu menghancurkan Zhao Wuyan hingga mati, ia terbang ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh dunia Kyushu. Tekanan yang luar biasa menyapu langit dan bumi, dan suaranya seperti tsunami yang melanda Kyushu, mengumumkan kelahiran Raja Binatang terkuat di dunia ini. Ketika raungan binatang Kaisar terdengar, tidak ada satupun binatang ibel di 9 provinsi yang berani mendongak, dan miliaran binatang ibel semuanya tunduk. Bola guntur melayang di langit, menerima pemujaan dari semua binatang. Sejak saat itu, monster di alam Jiushu memiliki tuan. Setelah Zhao Wuyan dijepit sampai mati, hukum zona kematian di alam Jiushu juga kehilangan pengendalinya. Yesuan memerlukan waktu untuk menyelesaikan penolakan hukum Jiushu pada dirinya sendiri dan akhirnya kembali ke wilayah Jiushu. Begitu dia kembali ke alam Jiushu, Yesuan segera pergi untuk memeriksa tubuh Zhao Wuyan.
Zhao Wuyan telah dihancurkan menjadi bubur oleh sebuah cakar. Ye Xuan mengangkat tangannya dan melambai ke langit sambil berkata, "Oke, berhenti berteriak, turunlah." Thunderbolt awalnya menikmati pemujaan miliaran monster di alam Jiushu, tetapi ketika dia mendengar panggilan Ye Xuan, dia harus turun dari langit. Ye Xuan bertanya dengan serius, pasti kehendak Raja Ibel mayat hidup yang mengendalikan Zhao Wuyan. Seharusnya dia memiliki darah dan daging Raja Ibel mayat hidup di dalam tubuhnya. Kenapa sekarang hilang? Lei Qiu menggerutu seperti biasa, hanya aku yang bisa memakannya. Apa aku akan meninggalkan hal-hal baik untukmu yang tidak bisa kau makan? Setelah memakan daging dan darah Raja Ibel mayat hidup, ia langsung maju ke Kaisar Binatang. Jelaslah bahwa si pecinta kuliner ini tidak bodoh dan tidak akan melepaskan makanan sekecil apapun. Tentu saja Ye Xuan tidak akan bersaing dengannya untuk makanan semacam ini, tetapi dia khawatir daging dan darah Raja Ibel abadi akan melarikan diri dan meninggalkan masalah. Tidak apa-apa, makan saja. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menekan tangannya pada perut si pecinta makanan, menggunakan energi sejatinya dan indera keilahiannya untuk memeriksa makanan dalam perutnya. Pada dasarnya sudah dicerna. Kekuatan dahsyat tungku kubah daging memang unik. Tungku ini benar-benar dapat memurnikan daging dan darah dewa kuno. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku mau ambil camilan dulu. Kali ini, Lei Qiu tidak tertarik pamer di depan monster-monster di alam Jiushu. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali, terbang di depan Cilong, dan mulai melahapnya lagi. Tepat setelah mencerna daging dan darah dewa kuno, daging dan darah binatang Kaisar Naga tiba. Ye Xuan merasa bahwa si pencinta makanan ini adalah putra keberuntungan dan sebenarnya lebih beruntung dari dirinya. Kalau dipikir-pikir dengan ama, si pencinta makanan ini baru beberapa tahun keluar dari cangkang telur, dan dia sudah berubah dari elang guntur menjadi kunpeng. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak seorang pun akan mempercayainya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk meratapi hal-hal tersebut. Ye Xuan segera memeriksa situasi di Akademi Kunpeng, dan merasa lega setelah mengetahui bahwa kerugiannya tidak parah. Kali ini, serangan mendadak Zhao Wuyan terhadap alam Jiushu jelas tidak sesederhana itu. Cahaya tajam berkilat di mata Ye Xuan. Ia menghunus pedangnya dan memotong kepala naga Cilong. Ia terbang keluar dari alam Jiushu sambil memegang kepala naga Cilong yang besar, kembali ke kuil kubah, dan menghantamkan kepala naga Cilong ke tengah aula dengan suara bang, mengguncang seluruh aula. Apa yang ingin kau lakukan dengan membawa benda ini ke sini? Sang Santo Sembilan Bayi menatap kepala naga Qi yang berdarah, mengerutkan kening dan berteriak. Ye Xuan mendengus dingin, tidak ada yang bodoh. Menggunakan Void Talk untuk memancingku keluar, lalu mengirim orang untuk menyerang alam Jiushu, itu benar-benar rencana yang bagus. Apa maksudmu? Tanya Santo Sembilan Bayi dengan ekspresi muram. Ye Xuan menatap kelima kursi di depannya dan mencibir, beberapa hal sudah jelas bagi semua orang, jadi tidak perlu dibicarakan. Aku tidak menyangka alam Dewa Naga dan kuil sunyi akan melakukan cara tercela seperti itu. Ekspresi Dewa Naga berjanggut menjadi gelap, dan dia berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Naga. Ye Xuan menunjuk kepala Cilong besar di sampingnya dan bertanya, beranikah kau mengatakan bahwa Cilong ini bukan dari alam Dewa Naga? Dan itu tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Naga. Dewa Naga berjanggut tidak langsung membantah, melainkan berjalan turun dari tempat duduknya, berjalan di depan kepala Cilong, dan menatap kepala Cilong yang besar itu. Setelah beberapa saat, Dewa Naga berjanggut berkata, Cilong ini memang memiliki darah alam Dewa Naga, tetapi dilihat dari aura yang tersisa di tubuhnya, ia telah meninggalkan alam Dewa Naga setidaknya selama 6.000 tahun. Lagi pula, aku bisa menjamin atas nama Dewa Naga bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Naga. Faktanya, Ye Xuan tidak menyangka sejak awal bahwa alam Dewa Naga berada di balik semua ini. Namun, cara terbaik untuk menemukan pelaku dalam masalah ini adalah dengan meminta pertanggungjawaban alam Dewa Naga. Jika alam Dewa Naga ingin membersihkan dirinya dari kecurigaan, ia harus mengambil inisiatif untuk menyelidiki masalah tersebut. Omong kosong, kau bilang itu tidak relevan. Kalian semua terlibat dalam pertemuan kosong ini untuk memancingku keluar dari alam Jiushu. Ye Xuan mendengus dingin. Ada amarah yang terkumpul di mata Dewa Naga berjanggut. Kemarahan ini bukan karena pertanyaan Ye Xuan, melainkan karena ia tidak peduli dengan pertanyaan Ye Xuan. Alasan dia marah adalah karena seseorang menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengambil keuntungan darinya. Sebagai dunia yang superior, jika alam Dewa Naga ingin menghukum dunia yang inferior, ia dapat langsung menjatuhkan hukuman ilahi tanpa menggunakan cara-cara inferior tersebut. Pembicaraan kosong hari ini memang bertujuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Dengan kata lain, tangan hitam di balik semua ini memanfaatkan 5 orang kuat yang hadir di konferensi Void. Dimanfaatkan oleh orang lain adalah alasan sebenarnya mengapa Dewa Naga berjenggot tidak puas. Baiklah, biarkan saja masalah ini.
Alam Dewa Nagaku akan menyelidikinya sendiri, janji Dewa Naga berjenggot. Inilah janji yang diinginkan Ye Xuan. Apakah alam Dewa Naga akhirnya dapat menyelamatkan dalang di balik semua ini tidaklah penting. Yang penting adalah dengan adanya tekanan dari alam Dewa Naga, dalang di balik layar harus lebih menahan diri. Setelah Dewa Naga berjenggot selesai berbicara, ia berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Sambil berjalan kembali, ia melirik Di Feitian dengan dingin. Di Feitian mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, masalah ini jelas karena alam Jiushu telah menyinggung Dewa Kuno dan dibalas oleh Dewa Kuno itu. Apa gunanya datang ke sini dan berteriak tanpa alasan? Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya sambil menyeringai, menatapnya, dan mendengus. Kau tahu apa artinya? Apa yang ku tahu? Apa kau masih ingin menyalahkanku atas masalah ini? Teriak Di Feitian dengan kasar. Ye Xuan mencibir, meskipun Zhao Huyan bisa menguasai sebagian kekuatan hukum, kekuatannya sendiri sangat lemah. Dia tidak bisa mengendalikan Qilong sendirian. Siapapun yang merasa bersalah pasti tahu sendiri. Tidak ada gunanya mencari-cari alasan. Kamu, Di Feitian hendak memarahinya. Dewa Naga berjanggut berteriak dengan suara berat. Cukup. Ini aula untuk pembicaraan Void. Tidak perlu membicarakan hal lain. Sang 9 bayi suci buru-buru ingin melupakan masalah ini, dan berkata, baiklah, mari kita mulai lagi pembicaraan Void, tentang pengawasan dan hukuman terhadap 9 provinsi. Diam, Ye Xuan menunjuknya dan langsung menyela, berkata dengan nada tegas perundingan Void hari ini jelas-jelas mengandung niat jahat terhadap 9 provinsi. Aku skeptis terhadap posisi Kuil Sunyi dan menolak segala tuntutan tak masuk akal yang diajukan oleh Kuil Sunyi, kecuali aku diberi penjelasan yang memuaskan atas serangan terhadap 9 provinsi hari ini. Anda, Sang Santo 9 bayi segera menjadi murka dan berteriak, apa hubungan serangan terhadap 9 provinsimu dengan Kuil Sunyi milikku? Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, kau bilang tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biarkan aku menggeledah Kuil Sunyi. Jika ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, aku akan membersihkan namamu. Santo 9 bayi berteriak dengan marah, apakah Kaisar Dewa Dunia tingkat rendah sepertimu punya hak untuk mencari di Kuil Sunyi? Ye Xuan menyeringai dan berkata, alam Jiushu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh seekor elang atau guk-guk dari dunia atas sepertimu. Anda, Sang Santo 9 bayi sangat marah, tetapi dia tidak dapat menunjukkan kemarahannya selama pembicaraan Void. Lagi pula, selain kuil kehancuran senyap yang diwakilinya, ada 4 kekuatan unggul lain yang hadir. Dahi Santo 9 bayi bergetar hebat karena marah. Akhirnya, ia menggebrak meja dengan keras, berdiri, dan berteriak, kalau begitu, tidak perlu lagi mengadakan pembicaraan Void. Kembalilah dan tunggu hukuman ilahi datang. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Kepergian 9 bayi suci membuat suasana pertemuan hampa ini menjadi sangat canggung. Tatapan Di Feitian penuh dengan godaan dan ejekan. Ia berdiri dengan santai tanpa berkata apa-apa dan berjalan keluar aula dengan langkah santai. Jelas bahwa ia juga sedang menarik diri dari pertemuan hampa ini. 2 dari 5 dunia atas yang bertanggung jawab atas kekosongan ini bertemu langsung pergi. Namun, Dewa Naga berjenggot masih duduk di kursi tengah dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak bereaksi terhadap kepergian kuil pemusnahan dan klan Kaisar Kuno Kegelapan, juga tidak berniat mempertahankan mereka. Setelah hening sejenak, Dewa Naga berjanggut perlahan berkata, karena alam Jiushu telah diserang, kulihat kau punya banyak urusan, jadi mari kita akhiri obrolan Void ini di sini. Kita akan membahasnya lagi nanti saat obrolan Void berikutnya. Namun, dari sudut pandangku sendiri, aku tetap ingin mengingatkanmu bahwa pohon suci di alam Jiushu telah tumbuh hingga batas atas yang dapat ditoleransi oleh dunia atas, dan kau harus jelas tentang kepentingan yang terlibat. Selain itu, sangat menarik perhatian jika pohon suci tumbuh di luar alam. Aku tidak perlu menjelaskan mengapa pohon suci alam Jiushu tumbuh di luar alam ini. Karena menurutmu pohon suci itu tidak seharusnya tumbuh di luar alam ini, maka pinjamkan aku meteorit dari bintang Zhouguang untuk memperbaiki retakan di dinding kristal, dan pohon suci itu tentu saja tidak akan tumbuh lagi. Ye Xuan sama sekali tidak sopan dan mengajukan permintaan langsung. Dunia yang lebih tinggi seperti alam Dewa Naga seharusnya memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dinding kristal hampa, jadi ada kemungkinan besar akan ada jarum cahaya kosmik. Dewa Naga berjanggut berkata tanpa ekspresi. Alam Dewa Naga tidak membutuhkan jarum cahaya kosmik untuk mengubah dinding kristal Void. Ras kami dapat melakukannya dengan metode lain. Dan metode ini tidak dapat ditiru oleh ras lain, jadi permintaan Anda tidak dapat dipenuhi. Setelah mendengar jawabannya, Ye Xuan dapat menebak secara kasar metode apa yang dia bicarakan untuk mengubah dinding kristal Void. Ini pasti dilakukan dengan kemampuan naga yang kuat. Jika demikian halnya, kelompok etnis lain benar-benar tidak dapat melakukannya. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu saja sampai aku bisa memperbaiki dinding kristal hampa alam Jiushu. Baiklah, ini adalah akhir dari pembicaraan Void. Setelah Dewa Naga berjenggot mengatakan ini, proyeksi kesadaran ilahinya berangsur-angsur memudar dan menghilang. Master Tao Kueyun melangkah maju dan berbisik, baiklah, ini akhir dari pembicaraan Void. Sepertinya sikap alam Dewa Naga tidak terlalu keras, jadi selama pohon suci tidak dibiarkan tumbuh sembarangan, alam Jiushu bisa damai untuk sementara waktu. Tidak akan ada Void Talk ketiga. Tanya Ye Xuan. Tidak ada atasan yang mau membuang waktu untuk hal-hal tak berguna ini, dan pembicaraan Void ketiga mungkin masih akan berlangsung. Namun, melihat sikap alam Dewa Naga, itu tidak sulit. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pembicaraan Void ketiga sebaiknya ditunda tanpa batas waktu hingga sesuatu yang istimewa terjadi, jelas Master Tao Kueyun. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ye Xuan secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi. Dewa Naga berjenggot pasti menyadari bahwa dirinya diperalat, jadi dia marah dan tidak ingin lagi ikut campur dalam urusan alam Kyushu. Tentu saja, prasyaratnya adalah tidak ada tanda-tanda alam Jiushu naik ke dunia yang lebih tinggi. Mengingat situasi saat ini di kehampaan dan semua dunia, dunia rendah manapun yang ingin naik menjadi dunia yang lebih tinggi pasti akan dihukum oleh dewa. Setelah pembicaraan hampa berakhir, Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Taoist Kueyun dan kembali ke alam Jiushu. Di aula belakang kuil kubah. Ketika Santo Sembilan Bayi memikirkan tentang bagaimana Ye Xuan secara terbuka berteriak padanya untuk diam, dia menjadi sangat marah. Kaisar Feitian berjalan ke aula belakang dan berkata dengan lembut, "Nyonya, jangan marah. Dia hanya makhluk dari dunia bawah. Dia bisa dibasmi dalam sekejap mata. Tidak pantas marah pada makhluk serendah itu." Santo Sembilan Bayi berbalik dan menatapnya, lalu bertanya dengan suara berat, "Apakah kaulah yang memanipulasi serangan terhadap 9 provinsi?" Di Feitian tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau aku mau berurusan dengan alam Jiushu, aku tinggal pimpin pasukan klan Kaisar Mingguku untuk menghancurkannya. Tak perlu repot-repot melakukan hal-hal seperti ini." Santo Sembilan Bayi mendengus dingin, "Kau sudah mengatakan ini berkali-kali, tapi dunia bawah itu masih ada. Ini karena Istana Tao Kueyun ikut campur dalam urusan orang lain. Ini bukan pertama kalinya Istana Tao Kueyun ikut campur dalam urusan orang lain. Selama gadis suci dapat menggunakan kekuatan kuil pemusnahan untuk menahan Istana Tao Kueyun dan memaksanya mundur, aku jamin alam Jiushu akan hancur menjadi abu dalam sekejap." Di Feitian perlahan mengepalkan tangannya, memancarkan aura kekuatan yang dahsyat dan tak terkalahkan. Santo Sembilan Bayi tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku akan menciptakan kesempatan ini untukmu. Kuharap kau tidak mengecewakanku." Tentu saja, ini hanya urusan dunia tingkat rendah. Klan Kaisar Kuno Kegelapan telah menghancurkan alam pohon ilahi dan alam 9 provinsi dengan tangan mereka sendiri 200.000 tahun yang lalu. Ini hanya masalah mengangkat tangan mereka. Di Feitian menjawab dengan percaya diri. "Setelah menghancurkan alam Jiushu, jangan buru-buru membasmi Ye Xuan. Ini pertama kalinya aku melihat Kaisar Dewa dari dunia bawah begitu sombong. Kita harus pelan-pelan," kata Santo Sembilan Bayi. "Sesuai keinginan Santo, aku akan meninggalkannya dengan napas lega dan membuatnya menyerah di kakimu." Di Feitian setuju. Pada saat yang sama, setelah Ye Xuan kembali ke Akademi Kunpeng, dia meminta Akademi untuk mulai membangun kembali kuil yang runtuh. Gai dan Tong pernah ditangkap oleh Zhao Wuyan. Setelah bola petir melesat keluar, bola itu membasmi Qilong dan menyelamatkan mereka berdua. Pada saat ini, Tong sedang memegang bola petir, seluruh tubuhnya terbenam dalam bulu-bulu halus, dan dia terkikik, bola petir itu sangat kuat. Melolong, Lei Qiu sangat puas dengan pujian gadis kecil itu. Ia menjerit, lalu menundukkan kepala dan terus merobek daging Qilong. Ye Xuan berjalan mendekat. Tong keluar dari bulu-bulu bola petir dan berkata dengan gembira, "Saudaraku, apakah bola petir telah maju?" "Ya, itu sudah menjadi binatang kekaisaran terkuat di kehampaan," jawab Ye Xuan. "Sudah kuduga, bola petir itu sangat kuat dan bisa mengalahkan ular besar ini," kata Tong sambil menunjuk Qilong. Meskipun Qilong bukan naga dengan garis keturunan tertinggi di antara klan naga, ia juga naga sungguhan. Namun, ia dikira ular raksasa oleh Tong dan kematiannya sangat menyedihkan. Melihat Qilong besar tergeletak di luar akademi. Senyum muncul di wajah Ye Xuan. Ia pernah makan daging naga laut sebelumnya, tetapi ia belum pernah makan daging naga sungguhan. Di dunia hampa dan penuh kehampaan, naga sejati memiliki batas wilayah yang sangat jelas. Oleh karena itu, sebagian besar naga kuat di kehampaan memiliki dunianya sendiri, atau hidup di dunia yang lebih tinggi seperti alam Dewa Naga. Di alam Dewa Naga, tidak ada ras roh lain kecuali naga. Dewa Naga berjanggut sebelumnya telah berkata bahwa Qilong ini memiliki darah alam Dewa Naga,
tetapi telah meninggalkan alam Dewa Naga selama lebih dari 6.000 tahun. Karena naga memiliki rasa teritorial yang kuat, bahkan di alam Dewa Naga, hanya ada satu naga di satu wilayah. Alasan mengapa Cilong ini meninggalkan alam Dewa Naga mungkin karena alam Dewa Naga tidak memiliki cukup wilayah untuk ditinggali. Ye Xuan melihat begitu banyak daging naga, melambaikan tangannya, dan memerintahkan Akademi Kunpeng untuk mengadakan perjamuan untuk makan daging naga. Daging monster yang kuat adalah obat mujarab yang hebat bagi para praktisi. Daging naga sangatlah berharga. Jika Cilong ini tidak muncul dan menyerang Jiushu Realm, para praktisi Jiushu Realm bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihat naga sungguhan. Perguruan tinggi itu tengah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pesta daging naga, tetapi menemui sedikit masalah. Lei Qiu menangkap Cilong dan menyeretnya keluar gunung. Koki terkenal dari kota Liuyun yang bergegas memotong daging naga dan memasak hidangan lezat itu sedikit tercengang. Ia menyaksikan daging naga itu diseret dan tidak berani mengejarnya. Bahkan jika Anda tidak tahu bahwa Lei Qiu adalah binatang kaisar baru di alam Jiushu, Anda akan tahu bahwa tidak mudah untuk mengganggunya saat Anda melihat burung sebesar itu. Ye Xuan mengejarnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Milikku, aku berburu. Bola guntur itu bergumam dan terus menyeret dirinya menuju pegunungan Panlong. Ikannya besar sekali, bisakah kau menghabiskannya? Ye Xuan memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa pada pecinta kuliner ini. Saya bisa menghabiskannya. Lei Qiu bergumam dengan serius. Ye Xuan sudah lama terbiasa dengan kebiasaan pencinta kuliner ini, jadi dia menepuk dahinya dan berkata, baiklah. Kamu sebutkan syaratnya. Lei Qiu segera menghentikan kegiatannya dan berkata, biarkan Koki memanggang daging naga dulu. Kita tidak bisa berhenti sampai kenyang. Aku sudah tahu. Ye Xuan sudah menebak rencana Lei Qiu, dan dia berjanji sambil menutupi dahinya. Oke, aku akan mengikat semua koki di kota Liuyun dan memanggangnya untukmu. Lei Qiu merasa puas dan mulai menyeret daging naga itu kembali. Meskipun Ye Xuan berkata ikat koki itu, pada kenyataannya, ketika para koki terkenal di kota Liuyun mengetahui bahwa makanan lezat yang akan dimasak adalah daging naga, mereka semua memohon untuk datang. Ini memasak daging naga. Berapa banyak orang di dunia yang punya kesempatan seperti itu? Jika Anda dapat mencicipi sepotong daging naga selama periode ini, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Perguruan Kunpeng menggelar jamuan makan besar dan berlangsung sangat meriah. Yang paling spektakuler adalah alun-alun pengadilan binatang roh Akademi Kunpeng. Lei Qiu berjongkok di alun-alun, menunggu para koki ternama dari seluruh negeri mendorong daging naga matang di depannya dengan gerobak, lalu dia akan melahapnya dalam sekali suap. Total ada lebih dari 1.000 koki yang melayani para pecinta kuliner ini, dengan cara menggoreng, mengukus, merebus, dan memanggangnya untuk menyajikan hidangan lezat ini. Orang ini mungkin adalah pecinta kuliner paling bahagia di dunia. Di samping bola guntur, ada meja kecil. Gai, Tong dan Lei Qiu duduk berdampingan dan mulai menyantap hidangan. Satu sisinya sangat besar, dan sisi lainnya memiliki meja dan bangku kecil yang diletakkan berdampingan, menciptakan kontras yang tajam. Tong mencicipi sepotong kecil daging naga, lalu mengambil potongan kedua sambil tersenyum, mengangkatnya, memiringkan kepala, dan berkata Lei Qiu, ini lezat, coba saja. Lei Qiu menundukkan kepalanya dan menelan potongan daging itu. Rasanya tidak cukup untuk memenuhi giginya. Ia tidak berani menggelengkan kepala dan berkomentar. Kemudian ia melanjutkan memakan potongan besar daging naga di depannya. Ye Xuan pun mencicipi semua daging naga lezat yang dimasak dengan berbagai cara dan merasa sangat puas. Akhirnya, ia mengambil sebotol anggur dan mencari tempat terpencil untuk meminumnya perlahan. Saat aku minum, pikiranku melayang lagi. Jadi dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk melintasi ribuan mil kehampaan, memproyeksikan dirinya di depan prasasti batu Hanhai, dan menatap prasasti batu itu lagi. Saya telah melihat prasasti batu ini berkali-kali, tetapi setiap kali saya melihatnya, perasaan saya selalu berbeda. Meskipun beberapa rahasia era kepunahan telah disimpulkan dari prasasti Laut Luas, itu hanyalah kesimpulan, dan isi bagian ketiga prasasti Laut Luas masih menjadi misteri. Tepat saat Ye Xuan mengamati prasasti Hanhai dengan proyeksi pikiran sucinya. Kaisar Feitian juga turun ke sini dengan proyeksi pikiran ilahinya. Makhluk-makhluk di dunia bawah seharusnya memikirkan bagaimana bertahan hidup dalam belas kasihan para atasan, daripada memikirkan bencana pemusnahan. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kau alami di levelmu. Di Feitian mencibir. Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Setelah ratusan ribu tahun, kau masih belum mampu mengubah alam kuno kegelapan menjadi alam abadi. Dari mana kau mendapatkan keyakinan untuk berpikir kau bisa selamat dari bencana pemusnahan ini? Di Feitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara dingin apa? Apa kau sudah menebak rahasia prasasti Hanhai? Tepatnya,
Untuk menyimpulkan tujuanmu menggunakan dunia bawah sebagai alam abadi. Tapi kalau dipikir-pikir, idemu itu cukup konyol. Kau tidak berpikir bahwa selama ada alam abadi yang cukup luas, kau akan mampu bertahan dari bencana kepunahan, kan? Ye Xuan terkekeh. Di Fei Tian mendengus dingin, bukan itu yang perlu kau khawatirkan. Aku, Di Fei Tian, adalah eksistensi yang mampu bertahan dari bencana pemusnahan, dan makhluk dari dunia bawah sepertimu seharusnya memikirkan cara untuk bertahan hidup dari hukuman ilahi. Alam Dewa Naga telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan alam Jiushu. Apakah kau memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman ilahi? Ye Xuan mencibir. Aku bisa menghancurkan dunia bawahmu yang menyedihkan itu hanya dengan satu jentikan tanganku. Kata Di Fei Tian dengan arogan. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, benarkah? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, kau tidak akan menggunakan Cilong untuk menyerang. Tapi ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Daging naga rasanya sangat lezat. Mata Di Fei Tian berubah dingin dan dia tidak menanggapi kalimat ini. Ye Xuan tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa serangan diam-diam Zhao Wuyan ada hubungannya dengan dirinya, tapi itu tidak masalah. Sekalipun bukan dia, dia tetap dianggap pelakunya. Kaisar Fei Tian mendengus marah ketika aku menghancurkan 9 provinsi, aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kau dan aku. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Ye Xuan menatap ke arah yang ditinggalkannya sambil bercanda, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke prasasti Han Hai. Dari kata-kata Di Fei Tian tadi, Ye Xuan mendengar beberapa informasi yang sangat penting. Ketika Di Fei Tian mengucapkan kata-kata hancurkan alam Jiushu, dia mengatakannya dengan nada yang sangat pasti. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa percaya dirinya, tetapi juga menyiratkan lapisan informasi lain. Di Fei Tian yakin bahwa perang antara alam Jiushu dan alam Mingu pasti akan terjadi. Namun dengan istana Tao Kueyun yang menghalangi jalan, peperangan antara kedua dunia ini seharusnya tidak akan bisa terjadi. Di Fei Tian menggunakan nada tertentu, menunjukkan bahwa ia yakin perang ini akan pecah. Lalu pikirkanlah Santo 9 bayi di kuil kehancuran senyap. Ye Xuan samar-samar menebak sesuatu. Meskipun dia tidak takut pada klan Kaisar Kuno Kegelapan, begitu klan Kaisar Kuno Kegelapan menyerang alam Jiushu akan menghadapi krisis besar. Retakan pada dinding kristal hampa alam Jiushu belum diperbaiki. Dengan kekuatan alam Jiushu saat ini, sulit untuk melawan klan Kaisar Minggu secara langsung. 1660